Ji. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan nama Emas Putra Sabili dengan NIM 2023 1013 013 11 Dan saya Emil Taulian Firdaus dengan NIM 2023 1013 0311 053. Dan saya Saradi Ramadhani dengan NIM 2023 1041 303 025. Dan hari ini kami bakal menjelaskan dan mempresentasikan tentang interkoneksitas dalam memahami ayat kauniyah dan kauniyah dalam ciptaan manusia. Langsung saja kita mulai presentasi pertama. Pendahuluan. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Yang pertama ini adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah firman Allah SWT yang diberikan melalui wahyu, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ayat-ayat ini berisi petunjuk, hukum, dan ajaran moral bagi umat manusia. Secara keseluruhan, ayat kauniyah memberikan arahan yang sangat jelas dan terperinci bagi umat manusia agar mereka dapat menjalani kehidupan yang cara yang benar, penuh kebajikan dan sesuai dengan hukum Allah SWT. Keberadaan ayat ini tidak hanya memberikan petunjuk dan dalam kehidupan spiritual, tapi juga dalam kehidupan sosial manusia dan membentuk kehidupan yang seimbang antara hak dan kewajiban dunia dan akhirat. Yang kedua, yakni adalah definisi ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang terdapat dalam alam semesta. Ini mencakup fenomena alam, hukum, fisika, biologi, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Setiap kejadian dan juga setiap ciptaan di dunia ini, mulai dari makhluk hidup hingga proses fisik yang terjadi adalah bukti keagungan Allah SWT yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Oleh karena itu, ayat kauniyah ini mengajak kita untuk merenung dan menyadari kebesaran Allah SWT yang tampak melalui ciptaannya. Yang kedua, ya ini adalah pentingnya memahami keduanya. Yang pertama ini adalah keterkaitan. Ayat kauniyah memberikan bantuan moral spiritual. Sedangkan ayat kauniyah menunjukkan bukti dari Allah SWT dan keduanya ini saling melengkapi kehidupan. Ayat kauniyah mengajari bagaimana manusia seharusnya berperilaku dan menghidupi hubungan mereka dengan Allah SWT dan sesama. Sementara ayat kauniyah mengajarkan kita untuk merenungi kebesaran Allah SWT melalui keindahan dan kecerdasan alam. Dengan memahami keduanya ini, manusia dapat memperoleh keseimbangan antara moral, spiritual, serta mengerti kebesaran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, ini adalah tujuan. Ini adalah memperkuat iman dan pengetahuan serta mendorong umat untuk mencari baik melalui wahyu maupun ilmu pengetahuan. Umat berarti mengajak umat untuk memadukan keyakinan agama dengan pemahaman ilmiah. Wahyu memberikan petunjuk spiritual dan moral, sementara pengetahuan membantu kita untuk memahami dunia secara rasional dan empiris. Keduanya saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain, sehingga dapat hidup dengan pemahaman yang lebih holistik, mencakup aspek spiritual,
moral dan intelektual. Dan selanjutnya ya ini adalah kasus yang akan disampaikan oleh Mas Taulia. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, di sini ada kasus tentang proses penciptaan manusia. Ayat Kauliah tentang penciptaan manusia. Di sini terdapat dua ayat tentang proses penciptaan manusia. Yang pertama bunyi Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin faja'alnahu sami'an basira. Yang berarti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak dengan perintah dan larangan sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat. Surat Al-Isra ayat 2. Dan ayat kedua berbunyi walaqad khalaqnal insana min salsalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang berbentuk. Surat Al-Hijr ayat 26. Ayat Kauliah. Dalam ilmu biologi, penciptaan manusia dapat dijelaskan melalui proses reproduksi. Proses ini dimulai dari pertemuan sel sperma dan raya dan sel telur dari ibu, yang masing-masing membawa informasi genetik. Setelah pembuahan, sel telur yang telah dibuai mulai membelah dan berkembang menjadi embrio. Proses ini melibatkan berbagai tahap, termasuk pembelahan sel, diferensiasi sel, dan perkembangan organ. Selama perkembangan, embrio akan mengalami berbagai perubahan yang kompleks hingga akhirnya lahir sebagai manusia. Selain itu, penilaian DNA menunjukkan bahwa manusia memiliki kode genetik yang unik yang menentukan karakteristik fisik dan biologis. DNA ini juga menunjukkan hubungan antara manusia dan hidup lainnya, mencerminkan proses evolusi yang terjadi selama jutaan tahun. Selanjutnya yaitu interkoneksi antara ayat kuliah dan kauniyah. Yang pertama, asal-usul manusia. Ayat Kauliah menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari setetes air dan tanah. Ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia adalah hasil dari kehendak dan kekuasaan Allah. Dalam konteks ini, setetes air merujuk pada sperma yang mengandung informasi genetik, sedangkan tanah dapat diartikan sebagai asal mula manusia, yang dalam konteks ilmiah dapat dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada di dalam tubuh manusia, yang sebagian besar berasal dari tanah. Yang kedua, proses penciptaan. Ayat Kauliah memberikan penjelasan ilmiah tentang bagaimana manusia diciptakan melalui proses biologis. Proses reproduksi dan perkembangan embrio adalah bukti nyata dari kebesaran Allah dalam menciptakan manusia. Keduanya saling melengkapi. Ayat Kauliah memberikan konteks intelektual dan moral, sementara ayat Kauniyah memberikan pemahaman tentang mekanisme penciptaan. Yang ketiga berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Memahami penciptaan manusia dari perspektif ilmiah tidak mengurangi nilai spiritual yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya penemuan ilmiah tentang DNA dan proses reproduksi dapat membuat keyakinan akan kebesaran Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memahami realitas kehidupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mr. Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan memahami interkoneksitas. Interkoneksitas meningkatkan sumber lingkungan. Penciptaan manusia bukanlah proses yang terpisah dari alam, tetapi bagian dari alam. Tetapi
keharmonisan yang lebih luas, manusia bergantung pada lingkungan untuk kehidupan, termasuk air, udara, dan tanah, yang menyediakan sumber daya alam. Yang penting kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam ini sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Penguatan iman, menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan agama saling melengkapi sehingga meningkatkan keyakinan akan kebesaran Allah. Dan menyadari hubungan ini, kita dapat meningkatkan keyakinan kita akan kebesaran Allah. Karena ilmu pengetahuan membantu kita melihat keindahan dan keteraturan ciptaan. Sementara agama memberikan panduan moral spiritual yang mengarahkan kita untuk memahami tujuan dari pencipta itu. Kesimpulan, keduanya saling mendukung dalam memahami kehidupan dan alam semesta. Memahami keduanya dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tujuan hidup dan hubungan manusia dengan ciptanya. Mendorong umat lebih mencintai ilmu pengetahuan dan agama, serta menjadikan keduanya sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Sekian saya kembalikan dari moderator. Demikian presentasi yang saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila terdapat kekurangan, saya dan teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.